Halo Sobat Media Alvin, kembali lagi nih. Kali ini kita akan membahas sejarah kota Yogyakarta. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, tetap tanamkan dalam hati dan cintai negeri ini. Yuk langsung saja kita ulas sejarah awal berdirinya kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta atau sering disebut Kota Jogja merupakan kota yang sangat istimewa. Bagaimana tidak, saat ini Jogja telah menjadi tujuan wisata favorit, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Kota Jogja memiliki keunikan tersendiri untuk tujuan wisata, seperti wisata budaya, wisata sejarah, wisata arsitektur, wisata candi, dan museum monumen. Membahas kota Yogyakarta tidak lengkap rasanya jika tidak mengulas sejarah awal berdirinya kota Yogyakarta. Berdirinya kota Yogyakarta dimulai dengan perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani oleh perusahaan Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicolaas Hartog atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Isi perjanjian Giyanti adalah negara Mataram terbagi menjadi dua, yaitu separuh masih menjadi hak kerajaan Surakarta, separuh lainnya merupakan hak Pangeran Mangkubumi. Daerah-daerah yang dikuasai Mataram atau Yogyakarta adalah Pojong, Sukawati, Bagelen, Kedu, Bumi Gede, dan ditambah daerah asing yaitu Madiun, Magetan, Cirebon, Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawi, Selo, Kuwu, Wonosari, dan Grobogan. Dalam perjanjian tersebut, peran Mangkubumi diakui sebagai raja separuh pedalaman kerajaan Jawa dengan gelar Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Alego Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Setelah selesainya perjanjian pembagian wilayah, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwana I segera menetapkan bahwa wilayah Mataram yang dikuasainya bernama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribu kota di Ngayogyakarta atau Yogyakarta. Keputusan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan ini adalah hutan yang bernama Bringin, di mana sudah terdapat desa kecil bernama Pacetokan. Sedangkan terdapat sebuah wisma bernama Garjitawati yang dibuat terlebih dahulu oleh Susuhan Pakubuwono II dan namanya kemudian berubah menjadi Ayodhya. Setelah ketentuan di atas diumumkan, Sultan Hamengkubuwono segera memerintahkan masyarakat untuk menghancurkan hutan untuk mendirikan keraton. Sebelum keraton selesai dibangun, Sultan Hamengkubuwono I berkenan menempati Wisma Ambar Ketawang di kawasan Gampeng yang juga sedang dikerjakan. Pesanggerahan yang menempati secara resmi pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah ia selalu mengawasi mengatur pembangunan keraton yang sedang dilaksanakan. Setahun kemudian, Sultan Hamengkubuwono I setuju untuk masuk ke Istana Baru sebagai pelantikannya. Dengan demikian berdirilah kota Yogyakarta atau dengan nama lengkap Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan Hamengkubuwono meninggalkan Wisma Ambar Ketawang untuk pindah menetap di keraton yang baru, yang pelantikannya berlangsung 7 Oktober 1756. Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Hamengkubuwono I di hutan Bringin. Kawasan antara Sungai Winongo dan Sungai Code yang lokasinya nampaknya merupakan strategis dalam hal pertahanan dan keamanan pada saat itu. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Alam VIII menerima piagam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Yogyakarta dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 September 1945, beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Kesultanan dan daerah Pakualam merupakan daerah istimewa yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII secara bersama-sama, Badan Pekerja Komite Nasional. Meskipun kota Yogyakarta merupakan bagian kesultanan maupun bagian dari Pakualam, telah mampu membentuk DPR kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh Bupati Kesultanan dan Kota Pakualam. Yogyakarta belum menjadi kota praja atau kota otonom, karena kekuasaan otonominya meliputi berbagai bidang. Pemerintahan masa tetap berada di tangan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang termasuk wilayah Kesultanan dan Pakualam baru saja menjadi kota praja atau kota otonom dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kesultanan dan Pakualam. Daerah tersebut dinamakan Hamite Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi ini, wali kota pertama dijabat oleh Insinyur Mohaenoh yang mengalami kesulitan karena daerah tersebut masih menjadi bagian daerah istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dicabut. Pasalnya, beberapa wilayah Kabupaten Bantul yang kini menjadi Kabupaten Kota Gede dan Umbul Harjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini semakin terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana daerah istimewa Yogyakarta sebagai tingkat 1 dan kota praja Yogyakarta sebagai tingkat 2 yang merupakan bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, wali kota kedua dijabat oleh Bapak Sodarisman Purwokusumo yang posisinya juga sebagai badan pemerintahan harian merangkap sebagai pimpinan legislatif yang saat itu bernama DPR GR dengan jumlah anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang hasil pemilu 1955. Dengan kembalinya kepada Undang-Undang 1945 melalui keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Berdasarkan undang-undang ini, daerah istimewa Yogyakarta merupakan provinsi sekaligus daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang bergelar gubernur daerah dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang tidak terikat dengan ketentuan syarat dan tata cara pengangkatan kepala daerah dan wakil rakyat. Sedangkan Kota Madya Yogyakarta merupakan daerah tingkat 2 yang dipimpin oleh wali kota daerah tingkat 2 yang terikat dengan masa jabatan. Syarat dan tata cara pengangkatan kepala daerah tingkat 2 seperti yang lainnya. Sejalan dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan akan pemerintahan daerah otonom semakin menonjol. Maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mengatur tentang kewenangan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan undang-undang ini, Kota Dadi II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk pemerintahan disebut Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta sebagai kepala daerah. Setelah perjalanan panjang, Kota Yogyakarta menjadi kota yang sangat berkembang pesat dari segi pariwisata dan sering disebut kota pelajar. Yogyakarta juga memiliki banyak tujuan wisata alam yang dapat menyegarkan pikiran dari kepenatan aktivitas sehari-hari, dengan merasakan nikmatnya kesejukan alam dari pegunungan hingga pesisir pantai. Untuk mendukung kenyamanan selama di Jogja, Kota Jogja juga menyediakan fasilitas akomodasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pilihan hotel mewah dengan fasilitas nomor 1 hingga hotel yang sederhana juga tersedia. Tempat-tempat untuk makan menyediakan berbagai pilihan rasa yang dapat memenuhi selera. Fasilitas transportasi menuju kota Yogyakarta dari berbagai kota di Indonesia juga memberikan kemudahan untuk menuju kota Yogyakarta. Itulah beberapa ringkasan tentang sejarah berdirinya kota Yogyakarta dari masa ke masa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Silahkan bagikan ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook saya ya. Terima kasih.